Saya lanjut ke Chewing Approach. Bertujuan untuk mengurangi MTD atau ketegangan di pita suaranya saat berbicara. Ketegangan di sini tidak ada hubungannya dengan masalah neurogenik ya. Jadi prosedurnya jelaskan efek MTD, misalnya vokal hyperfunction atau hard glottal attack terhadap gangguan suara itu apa sih gitu ya. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan hubungan MTD sampai nanti dia ada gangguan suara. Nah, kemudian setelah dia paham apa yang dia lakukan itu tidak benar, paham dulu dianya gitu ya. Jangan pasiennya belum paham, tiba-tiba kita udah lanjut aja ke langkah kedua. Nah, kalau udah paham, langkah kedua jelaskan hubungan mengunyah dengan pengurangan MTD. Nah, saya mau nanya, apa hubungan mengunyah dengan adanya pengurangan MTD? Musculus tension disorder. Apa hubungannya? Kenapa dengan mengunyah MTD-nya akan berkurang? Kenapa? Liza? Liza, Fania, Gina, siapa lagi nih? Anissa. Izin jawab Pak. Ya, silakan. Karena kan kalau ngunyah itu kan Pak itu kayak ada uh, sangkut pautnya sama ketegangan di rahang. Jadi kan kalau MTD kan dia berhubungan sama otot gitu kan Pak. Jadi mungkin rahang di otot rahangnya bisa mengurangi MTD gitu Pak. Iya, fisiologisnya gimana tuh? Ya, jawabannya udah benar, tapi fisiologisnya kenapa kenapa kan nanti pasiennya nanya nih, kok saya diajarin ngomong dengan cara ngunyah gitu. Nah, kita kan harus jelaskan. Jawabannya sudah benar ya. Bagus ya. Jadi dengan gerakan mengunyah itu akan pertama ya secara sederhana dia akan memperlambat kecepatan bicaranya sehingga vokal hyperfunction-nya menurun. Jadi yang hyper, yang terlalu berlebihan itu akan menurun. Kenapa? Karena yaitu dengan mengunyah sambil ngomong kecepatan bicaranya nurun. Otomatis gerakan pita suaranya juga menurun. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, gerakan mengunyah itu bisa merilekskan otot-otot di laring. Gitu. Jadi itu harus dikasih tahu ke pasiennya. Dan kasih tahu juga bahwa ini cuma sementara ya. Jadi nggak selamanya dia akan ngomong dengan ngunyah. Ini cuma sementara aja. Nah, menghadap cermin. Langkah selanjutnya. Jadi kita sama pasiennya berdua sebelah-sebelahan menghadap cermin dan bayangkan seolah mengunyah biskuit. Ya 3 biskuit, ya kira-kira segini lah ya. Bapak Ibu kita lihat cermin, sekarang coba tangannya seperti ini, bayangkan kita lagi mau makan biskuit sebesar ini. Masukin mulut, pura-pura ngunyah. Kunyah aja terus ya, meskipun biskuitnya nggak ada gitu. Kenapa dia harus menghadap cermin? Kenapa nggak menghadap terapisnya? Biar dia bisa tahu Pak
ngunyahnya gimana gitu Pak. Gerakan mengunyahnya. Jadi di cermin dia bisa lihat dia gerakan mengunyah dia sendiri gitu Pak. Oke. Gerakan mengunyah yang benar itu yang kayak gimana? Kayak makan gitu Pak. Jadi kalau ada pasiennya ngunyah ke kiri. Yang benar yang mana? Betul jawabannya bahwa melihat cermin agar dia dapat mengobservasi cara dia mengunyah. Nah, tetapi kan tidak semua orang tahu dia cara mengunyahnya udah benar atau belum. Sehingga kita kasih tahu dong, Pak, cara mengunyahnya kurang benar. Yang benar tuh gini, nah, ini kurang benar. Kalau Bapak ngunyahnya gini, nanti ya nggak mengurangi ketegangan gitu ya. Nah, maka di kitanya harus tahu ngunyah yang benar tuh yang bagaimana. Sehingga nanti kita bisa koreksi gitu. Ngunyahnya dengan mulut terbuka gitu Pak. Berarti kalau saya makan biskuit, mulut saya harus terbuka gitu ya. Kan ini lagi makan biskuit ceritanya. Gimana Cak? Anissa tadi mau jawab. Sama tadi kayak Kak Fania. Udah tuh dulu. Oke. Ya, jadi gerakan mengunyah yang benar itu yang gerakannya rotasi ya, berputar. Kan udah diajarin ya di Swagia ya. Berputar ya, seakan-akan tuh dia berputar. Kalau dilihat itu kayak terjadi gerakan ke kiri dan ke kanan dari rahangnya. Tapi secara kalau dilihat langsung itu dia rotasi berputar. Nah, itu yang benar. Jadi, kalau seandainya pasien kita ngunyahnya nggak kayak gitu, ya dikasih tahu gitu, dikoreksi. Selain melihat gerakan mengunyahnya benar atau lagi, melihat apa lagi? Kenapa harus melihat cermin? Agar gerakan mengunyah bagus, kira-kira faktor yang dibutuhkan apa? Masih ingat yang mempengaruhi gerakan oral motor? Rahang, bibir, dan lidah dipengaruhi oleh Posturalnya Pak. iya. Jadi kalau dia posturalnya nggak bagus, dibenerin dulu. Ya, jadi kita koreksi posturalnya dulu. Benerin satu-satu. Koreksi posturalnya sambil ngeliat ke cermin. Nah, postural yang bagus ketika berbicara tuh seperti ini Bapak, seperti ini Ibu, gitu ya. Kasih tahu sama pasiennya. Nah, terus disuruh ya ini ngebayangin seolah-olah ngunyah biskuit. Ya kita ngunyah yuk bareng-bareng ya. Sebesar ini ya, gitu. Tangannya sebesar ini kita masukin mulut, kita ngunyah. Sambil kita lihat benar nggak tuh ngunyah. Kalau nggak benar, kita koreksi. Nah, kalau sudah benar ngunyahnya, posturalnya udah benar, baru kombinasikan dengan fonasi. Yang pertama tuh nyam-nyam. Nyam, 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 nyam. Pelan aja ya, nggak perlu cepat-cepat. Kalau udah bisa nyam-nyam, langkah selanjutnya adalah nonsense word. Contohnya apa? Nonsense. Kata yang tidak ada maknanya. Apa contohnya? Apa? Nisa,
Gina, contohnya nonsense word itu kayak gimana? Kata yang tidak bermakna. Ada yang mau jawab? Kalau bilang ain gitu Pak. Kain boleh. Ya. Pokoknya dia tidak ada makna ya. Misalnya kayak Mimo gitu ya, masa, pokoknya nggak punya makna ya. Kayak apalagi tuh, muso dan seterusnya. Terserah kita nanti konsonannya mau digabungin dengan konsonan yang mana. Nah, setelah itu menghitungnya biasanya 1 sampai 10. Dan sebelum lanjut, nonsense word ini disiapkan ya. Jadi Anda siapkan daftar nonsense word-nya bisa 5, bisa sampai 10. Jadi nanti dia disuruh baca. Ya, suruh baca aja. Kalau udah bisa baca. Kalau belum ya disuruh niru. Terus menghitung 1 sampai 5 atau 1 sampai 10. Kemudian di tingkat kata ini juga disiapkan daftar katanya 5 atau sampai 10, frase juga begitu, kalimat dan percakapan. Nah, kalau ini udah bisa, baru di fading secara perlahan mengunyahnya. Jadi, secara perlahan ngunyahnya dikurangi gitu ya, ketika berbicara. Nah, berikan feedback. Fading ini contohnya begini. Misalnya kita di level menghitung ya, 1 sampai 10. Jadi 1 sampai 5 itu sambil mengunyah, 6 sampai 10 itu nggak pakai ngunyah. Itu namanya fading. Jadi fading itu secara perlahan tuh kita kurangi aja. Anda boleh selesaikan dulu dari nyam-nyam sampai percakapan dengan cara mengunyah. Baru setelah itu Anda fading satu-satu, nyam-nyamnya juga di fading, nonsennya menghitung sampai percakapan di fading. Atau kalau udah bisa nyam-nyam dengan ngunyah, langsung nyam-nyamnya di fading juga boleh. Setelah itu nyam-nyam tanpa mengunyah. Jadi Anda boleh pilih. Mau Anda selesaikan dulu dari nyam-nyam sampai percakapan baru Anda fading, atau Anda fading per masing-masing tingkatan materinya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan?